Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang leluhur, berbicara tentang nenek moyang kita, berbicara tentang keturunan siapa sebenarnya kita ini. Apakah leluhur kita orang-orang hebat? Apakah leluhur kita orang-orang mulia, orang-orang cerdas, orang-orang gagah berani? Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jujur saja, diakui atau tidak diakui, orang-orang kita, baik generasi kita maupun generasi milenial, Gen Z, itu banyak diantaranya yang tidak tahu menau tentang leluhur. Masya Allah. Tidak tahu kita ini turunan siapa, tidak tahu kegagahan, keperkasaan, kedikjayaan, superioritas, kepercayaan diri daripada leluhur kita ini. Tidak tahu. Ya hidup-hidup saja, tumbuh-tumbuh saja, dewasa-dewasa saja, tetapi pikiran kita kosong melompong dari sejarah. Ini menyedihkan kan? Termasuk saya sendiri pun kurang begitu melekat dalam jiwa ini bagaimana membangun kebanggaan, pride sebagai keturunan siapa gitu. Kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau meninggalkan sejarah. Sejarah siapa? Sejarah leluhur. Yang paling dekat adalah sejarah-sejarah para pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita yang sudah berjuang melawan penjajahan Belanda, sudah berjuang memerdekakan negara Republik Indonesia, sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan jiwa dan raganya sampai tetes darah terakhir. Itu juga banyak yang lupa dari kita, betul? Untuk yang dari Jawa Barat, Sunda misalnya, kita tidak pernah tahu betul dengan biografinya, misalnya Otto Iskandar Dinata, kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa, kemudian Juanda Kartawijaya, Dewi Sartika, atau Raden Egi Martadinata, dan pahlawan-pahlawan pejuang Indonesia lainnya yang berdarah Sunda. Jarang melekat kita pegang dalam jiwa kita sebagai panutan, sebagai penyemangat hidup kita ini, tidak. Belum lagi dari daerah-daerah lain, dari Jawa, dari Batak, dari Madura, semua banyak yang dilupakan oleh kaum muda kita sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemudian kita runut ke yang lebih jauh lagi, kepada leluhur-leluhur kita, Buyut Bao, Janggawareng, Kait Sirurut, Udeg-udeg dan lain-lain, sampai jauh ke sana. Apalagi kita tidak pernah tertransfer rasa kebanggaan itu, bahkan cenderung meninggalkannya, melupakannya, menganggap tidak penting, dan menganggap kembali kepada zaman-zaman kuno, zaman kemunduran. Orang Sunda misalnya sudah tidak lagi mengenal leluhur asal-usul raja-raja yang menjadi nenek moyangnya dulu. Raja-raja misalnya Salakanagara, Tarumanagara, Kerajaan Galuh, Sunda Galuh, kemudian Kerajaan Pajajaran. Raja-rajanya siapa saja? Siapa itu? Purnawarman, Wisnuwarman, Suryawarman, Sanjaya, Prabu Giling Wesi, Prabu-prabu banyak, Prabu Munding Gunawirya, Prabu Jayagiri, Prabu Lingga Dewata, Prabu Maharaja Lingga Buana, Sri Baduga Maharaja, Surawisesa, Ratu Dewata, Ratu Sakti, Raga Mulia, Prabu Siliwangi,
dan lain-lain. Banyak leluhur-leluhur yang gagah berani, hebat-hebat. Kenapa bisa begitu? Karena semua yang hebat-hebat itu dibabat. Oleh siapa? Yaitu oleh penjajah, oleh Belanda, yang kemudian mendegradasi, menghapuskan cerita-cerita kegagahan dari para leluhur kita. Kehebatan daripada leluhur kita dihapus, dikecilkan, dikerdilkan dengan penjajahannya itu. Malah sebaliknya, orang-orang kita dihinakan, direndahkan, dibuat lemah, dibuat bergantung, dan tidak ingat lagi kepada jati diri mereka yang sesungguhnya, bahwa leluhur mereka itu adalah orang-orang petarung hebat. Sehingga pada akhirnya setelah melalui masa penjajahan, mereka lupa dengan kegagahan leluhurnya. Mereka terbuai oleh kegagahan Belanda, oleh kegagahan orang-orang yang dibawa Belanda, kegagahan orang-orang Cina, kegagahan orang-orang Timur Jauh, kegagahan orang-orang Arab, dan seterusnya. Sampai lupa kepada kegagahan leluhur mereka sendiri. Betul apa betul? Ngaku atau tidak, kita tidak pernah bangga. Apalagi kemudian setelah diteliti ternyata banyak leluhur kita yang belum masuk Islam, yang tidak Islam, yang masih kafir, yang masih Hindu Buddha. Maka kemudian kita pilih-pilih. Oh, ini kita yang hebat yang sudah masuk Islam saja. Padahal jiwa keberanian itu bisa ditransfer, bisa ditularkan walaupun beda agama. Tidak ada masalah. Kamu keturunan pemberani dari Tarumanegara, ya sifat pemberaninya tidak ada masalah. Walaupun mereka bukan Islam, kita punya keturunan mewariskan kegagah beraniannya. It's okay. Itulah leluhur kita. Betul? Maka proses penghapusan kepercayaan diri, proses penghapusan kegagahan, pride, kebanggaan oleh penjajah ini juga dibantu dengan memasukkan orang-orang asing, terutama orang-orang Arab, ke dalam sosiologi, psikologi orang Indonesia. Orang-orang Arab mana yang dimasukkan? Apakah secara alamiah yang berasimilasi, berakulturasi seperti Wali Songo? Bukan. Wali Songo tetap mentransfer kebanggaan leluhur Indonesia. Lalu orang-orang mana yang dimasukkan sebagai pengganti kebanggaan leluhur? Orang-orang Arab Yamani Hadramaut yang sengaja didatangkan pemerintah kolonial Belanda tahun 1900-an atau abad 19, 1920-an ke sana. Mulai saat itulah muncul kebanggaan terhadap Arab Yamani Hadramaut, leluhur Arab yang membawa Islam, kemudian menghapuskan kebanggaan terhadap keturunan-keturunan mereka yang bukan Islam. Bergantilah menjadi kebanggaan kepada keturunan-keturunan Arab Yamani Hadramaut, walaupun bukanlah berdarah Indonesia, nenek moyang bangsa Indonesia, tetapi kemudian kebanggaan itu tetap bisa berbelok ke orang-orang Arab itu. Kenapa? Karena kesamaan agama. Kebetulan orang-orang keturunan atau anak cucu Prabu itu sudah beragama Islam, dan para orang-orang Arab Yamani Hadramaut yang disebut Habib pun beragama Islam. Maka kebanggaannya berbelok kepada orang-orang Yaman itu. Maka kemudian orang-orang yang disebut habaib itu kemudian berbangga-bangga dengan negeri leluhurnya, negerinya para wali, negerinya orang-orang soleh dengan budayanya yang begini. Inilah kebanggaan kita, karena kami berdarah Nabi Muhammad SAW, karena kami berdarah mulia, kasta mulia, orang-orang hebat, keturunan Nabi. Maka otomatis kebanggaan itu semakin dalam, semakin masuk, semakin mempengaruhi seluruh masyarakat Indonesia, dan di saat yang sama lupa dengan kebanggaan leluhur mereka yang asli.
baik itu yang beragama Islam maupun yang Hindu-Budanya. Itulah kenyataan yang terjadi sampai kemudian masuk pada masa-masa kemerdekaan, masuk pada masa-masa perjuangan kemerdekaan, masuk kepada masa-masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga sekarang ini. Betul? Maka masyarakat Indonesia sekarang itu lebih bangga, lebih bisa bercerita tentang kehebatan leluhur Ba'alwi ketimbang berbicara kehebatan leluhurnya sendiri. Betul? Ya Tarim, ya Tarim. Dipuja-puja negeri leluhur Ba'alwi, yaitu Tarim, yaitu tempatnya para aulia, tempatnya para orang-orang hebat, orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman, orang-orang pilihan. Dan kemudian ditransferkan, didoktrinkan kepada orang-orang Nusantara tentang kehebatan mereka ini. Kehebatan Habib Utsman bin Yahya, kehebatan Faqih Muqaddam, membanggakan Habib Umar bin Hafiz yang sebagai wali orang hebat dari Yaman, kemudian diundang, dieluk-elukan di Indonesia, disambut dengan sebegitunya. Dan beliau bahkan datang itu sebagai orang kasta tertinggi. Dan kehebatan leluhur-leluhur Ba'alwi lainnya yang semua dari keturunan Yaman itu. Sehingga hasilnya orang-orang kita pribumi Nusantara yang tidak ada darah-darah Yamannya, tidak ada Arab-Arabnya, begitu terpesona. Terpesona, kamu terpesona. Masya Allah. Ternganga, mulutnya nganga, mangap, matanya menerawang, polos. Oh iya juga, ternyata mereka hebat-hebat. Mereka orang-orang alim, orang-orang wali-wali, orang-orang berkaroma, orang-orang yang bisa ini, bisa itu. Geleng-geleng mereka punya kepala. Berdecak kagum. Itulah asal muasal munculnya budak. Pada saat yang sama mereka buta dengan keturunannya sendiri, baik keturunan kerajaan Hindu-Budanya maupun keturunan Islamnya dari Trah Wali Songo. Tidak ada kebanggaan sama sekali, tidak tahu namanya, tidak tahu biografinya, tidak tahu kehebatannya, karomahnya, dan lain-lainnya. Sehingga mereka lebih cenderung membela, mengagumi leluhur Ba'alwi atau Arab Yaman ketimbang leluhur sendiri dari kalangan Trah Wali Songo atau trah-trah luar Wali Songo yang punya kegagahan itu. Inilah inti daripada pidato Kang Deddy Mulyadi. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan bauknya, dengan jangawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan kaisyurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita.
Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka. Deddy Mulyadi orang Islam, bangga dengan keturunan beliau, keturunan Sunda, baik yang dari Wali Songo, yang Islam maupun yang dari Hindu Buddha, Galuh, Pajajaran dan lain-lain. Semua beliau banggakan. Tetapi dalam pandangan budak Ba'alwi yang sudah salah dalam membanggakan leluhur, bagi mereka Deddy Mulyadi itu ngawur, tidak pas, tidak sesuai Islam. Maka kemudian Habib Rizik dan kawan-kawan dulu menyebutnya Deddy Mulyadi musuh Islam. Masya Allah, sampai segitunya. Tetapi ternyata apa yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi ini adalah menggugah kesadaran kita tentang kebanggaan terhadap leluhur, itu saja. Karena kita yang hidup di sini, berjuang di sini, mereka lah yang tinggal di sini, hidup dari sini, dan kemudian dihidupi oleh kita-kita di sini atas nama keturunan Nabi itu. Itu sebenarnya modal utamanya, yang kemudian ternyata dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin. Itu tidak betul, tidak tersambung, dan bukanlah keturunan Nabi. Jadi satu-satunya alat mereka menghegemoni, menguasai psikologi, sosiologi masyarakat Indonesia lewat itu. Dan itu ternyata alat saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah titik temu pemikiran Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan Kang Deddy Mulyadi. Sama-sama mencintai leluhur sendiri, mencintai budaya sendiri, memperjuangkan generasi mudanya agar ingat kembali kepada leluhurnya, agar bangga kembali kepada budaya bangsanya, budaya nenek moyangnya. Dan ini tidak salah, ini perjuangan untuk mengembalikan marwah leluhurnya sendiri. Tetapi kemudian dengan liciknya di framing oleh Kiai Haji Fahru Rozi sebagai wah ini rasis. Memperjuangkan leluhur sendiri kok rasis. Apa salahnya kita menyadarkan generasi muda kita terhadap leluhurnya sendiri? Itu tidak rasis. Perkara ada yang tersingkir dengan kampanye ini, yaitu bagian dari penyadaran. Setelah kampanye leluhur kita, nenek moyang kita, kebanggaan budaya Nusantara, kebanggaan Islam Nusantara, kebanggaan terhadap tokoh-tokoh lokal Nusantara, kemudian ada yang tersingkir, ada yang ditinggalkan, ada yang tidak dihormati lagi, ada yang tidak seperti dulu penghargaannya. Itu bukan rasisme. Kita hanya mengembalikan, kita hanya merebut kembali kebanggaan kita itu, dan harus kita perjuangkan, harus kita suarakan terus supaya generasi-generasi muda, terutama muslim-muslim pribumi ini, tidak salah membanggakan budaya leluhur orang lain, dibangga-banggakan, budaya sendiri dihina-hinakan atau tidak dianggap. Kan itu kebalik-balik. Mudah-mudahan usaha-usaha kita untuk mengembalikan kebanggaan leluhur kita ini lewat perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, terus mendapat dukungan masyarakat dan menjumpai hasilnya insya Allah. Itulah inti daripada perjuangan kita, dan mudah-mudahan kita bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dan juga oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kita harus kembali kepada kejayaan Nusantara, kepada kebanggaan leluhur kita, dan mengurangi kebanggaan kita kepada leluhur bangsa lain yang menjual-jual nasabnya itu. Mudah-mudahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.